Sukses di umur 20-an? Tentunya bisa. Salah satu orang yang berhasil melakukan ini adalah Bong Chandra. Lahir di keluarga sederhana, hidup Bong terpaksa berputar 180 derajat saat krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Usaha keluarga Bong terancam gulung tikar dan dia pun harus memutar otak untuk membantu keluarganya yang sedang dalam kondisi susah. Organisasi yang paling kecil, yang paling impactful dalam hidup kita itu family atau keluarga. Jadi kalau ada orang yang bisa bangun perusahaan yang besar tetapi dia nggak bisa manage organisasi yang paling kecil yaitu keluarga, saya pikir dia akan fail. Kisah Bong Chandra dipenuhi kegagalan dan hinaan dari teman-temannya. Namun Bong terus berjuang sampai akhirnya mencapai kesuksesan yang fantastis. Mari kita simak kisah perjuangan Bong Chandra yang dipenuhi dengan kegagalan dan kekecewaan, namun menolak untuk berhenti berjuang. Bong Chandra adalah inspirasi untuk banyak orang zaman sekarang, terutama para milenial. Merintis kesuksesannya dari bawah, kisah perjuangan Bong sangatlah inspiratif dan patut mendapat acungan jempol. Motivator terkenal ini telah mengalami jatuh bangun berkali-kali, tetapi menolak untuk menyerah. Pabrik papa saya disita oleh bank tahun 98. Cuman waktu itu sebenarnya saya masih belum terlalu ngerti karena saya masih kelas 6 SD. Kemudian pada saat saya kuliah SMA, nah di situ saya ngelihat bagaimana perubahan hidup yang dari tadinya berkecukupan. Papa saya adalah nasabah prioritas di satu bank swasta terbesar di Indonesia. Selalu dapat voucher bulanan untuk belanja di Hero waktu itu. Punya mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Tiba-tiba start dari kelas 6 SD sampai SMA, kok saya harus pakai baju, misalkan SMA 1, saya pakai lagi untuk SMA 2, pakai lagi untuk SMA 3, baju makin sempit. Kemudian saya ngelihat papa saya tadi yang punya pabrik, ada karyawan 1000 orang, sampai akhirnya harus home industry. Bahkan harus pinjam uang untuk saya kuliah. Itu merupakan titik terendah saya ketika waktu itu papa saya merekrut beberapa pekerja harian yang memang mereka kerja untuk padahal saya bingung, sebelumnya nggak ada pernah pekerjaan di rumah, tiba-tiba papa saya merekrut pekerja harian untuk bikin roti di rumah. Nah kemudian setelah kelihatannya kerja sibuk seperti itu, tiba-tiba ada satu orang datang. Orang ini seperti surveyor. Nah ketika dia selesai survei, dia pulang, pekerja harian dibayar, lalu kemudian beres-beres dan bersih-bersih. Saya bingung kenapa, kok ngapain? Cuman kerja untuk memperlihatkan ke satu orang surveyor. Nah ternyata itu papa saya lagi mau mencoba pinjam uang sama bank. Bong Chandra lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1987. Sejak kecil, Bong menderita penyakit paru-paru dan seringkali mengalami kejang-kejang. Tidak hanya itu, Bong juga mengidap penyakit asma. Karena kondisi ini, Bong tumbuh menjadi anak yang pemalu dan bisa dibilang introvert. Ia juga adalah murid yang biasa-biasa saja. Ia tidak mendapatkan nilai yang tinggi maupun memenangkan kompetisi apapun. Kondisi keluarga Bong bisa dibilang cukup baik sampai krisis ekonomi tahun 1998 menghantam. Usaha kue keluarga Bong gulung tikar, meninggalkan Bong dan keluarganya dengan beban yang sangat besar. Mengambil inisiatif, Bong memutuskan untuk membantu keluarganya dengan menjual kue sisa promosi rumahnya. Ia tidak pernah mengeluh dan selalu sabar akan keadaan ini. Memasuki jenjang SMA, Bong mulai memutar otak untuk mencari peluang usaha yang bisa ia lakukan sambil sekolah. Bong mulai dengan berjualan baju dan mendapat modalnya dari Bandung. Bong pergi ke Bandung sendiri untuk mencari penjual baju yang mau mempercayakan bajunya untuk dijual ke Jakarta. Akhirnya, Bong berhasil mendapat supplier baju yang percaya padanya dan ia pun membuka lapak kecil di Senayan dan pasar Taman Puring. Hinaan dan sindiran pun sering diterima Bong, namun ia tidak peduli. Selagi teman-temannya menikmati hidup, Bong sibuk belajar berdagang dan membantu keluarganya. Ya udah, dari tahun 98 itu mulai krisis, tapi masih punya tabungan. Sampai SMP, SMA, habis rumah pun juga dipasang dijual. Ya terus akhirnya waktu SMA, karena udah mulai gede, udah tahu, ya jadi coba untuk mulai cari uang lah. Nah, cari uangnya ya serabutan, bisnis apapun yang bisa dilakukan. Selain menjual baju, Bong juga sempat mengikuti bisnis MLM dan sukses membangun jaringan sebanyak 1000 downline. Dengan bekal pengalaman dagang Bong, ia memutuskan untuk membangun sebuah event organizer kecil bersama teman-temannya untuk memberikan training, pelatihan seputar sales.
Selama 1 tahun pertama, Bong dan teman-temannya menawarkan jasa mereka dengan gratis untuk mengumpulkan portfolio. Perlahan-lahan, bisnis event organizer ini terus berkembang hingga suatu saat mencapai 30 undangan dalam 1 bulan. Poin saya sebenarnya ada beberapa fase ya. Fase yang pertama adalah ketika di kampus, waktu itu saya kuliah semester 1 atau semester 2. Waktu itu tiba-tiba saya harus terpaksa untuk memberikan presentasi karena beberapa teman-teman saya tiba-tiba blank, kan satu kelompok presentasi udah kita bagi tugas masing-masing, tiba-tiba mereka blank. Akhirnya saya take over mic dan itu pertama kalinya saya public speaking. Jadi saya nggak pernah ikut public speaking, nggak pernah bicara juga di depan publik, tapi tiba-tiba saya baru sadar ketika saya ngomong 30 menit, beberapa orang tepuk tangan. Itu adalah turning point yang pertama. Jadi saya baru sadar bahwa ternyata saya punya talenta untuk bisa public speaking. Yang kedua, saya pernah bergabung di MLM, walaupun gagal, itu turning point saya yang kedua. Tapi saya belajar banyak hal, saya belajar tentang leadership dan marketing. Kemudian turning point yang ketiga adalah ketika saya mulai masuk ke dalam bisnis properti. Ya, itu terjadi tahun 2009 akhir, ketika saya diajak oleh Pak Mati Yusuf, kita bikin PT Perintis Trinity Property yang saat ini sudah TBK. Januari kemarin tahun 2020. Nah, itu adalah titik turning point-nya dan pada saat itu tentu bukan cerita yang memang punya uang besar, beli lahan, kemudian develop, enggak. Ya, kita cicil lahan tersebut, kemudian kita jual. Jadi kita cicil selama 2 tahun tapi kita bisa lakukan pre-selling. Saya mulai dari perumahan yang sederhana, start 300 jutaan. Kita punya marketing galerinya itu kita buat tenda. Ya, kantor kita sewa di SPBU Pertamina lantai 2 di Ciledug Raya. Sampai akhirnya di 2014 baru kita dapat kesempatan untuk bangun high-rise building, bangun apartemen, dan sampailah hari ini. Nama Bong Chandra pun mulai tenar di dunia sales saat dia dinobatkan sebagai motivator termuda di Asia di usia 23 tahun. Walaupun Bong Chandra bisa dibilang sukses pada saat itu, ia tidak berhenti di situ. Bong diajak bergabung untuk memulai bisnis properti oleh rekan pembicaranya pada sebuah event dan alhasil bisnis properti tersebut berkembang menjadi Trinity Land, salah satu developer properti terbaik saat ini. Bong mempunyai moto Life Begin at 20. Limit yang membuat kita jadi nggak kemana-mana. Jadi tujuan kita adalah sebenarnya kita harus buka mindset dulu. Nah, dari sana kita keluar dari comfort zone, baru kita bisa masuk ke the next level. Yang mengajak pemuda Indonesia untuk mengubah mindset bahwa kesuksesan besar tidak harus menunggu waktu yang lama. Moto ini dipegang Bong sebagai moto hidupnya dan alhasil Bong mampu meraih kesuksesan di umur 20-an. Kini Bong Chandra dikenal sebagai salah satu motivator terbaik Indonesia yang juga menjadi founder di beberapa perusahaan ternama seperti Trinity Land dan Salt Venture. Pesan saya sebenarnya yang pertama, kita harus bisa tahu role kita apa. Jangan pernah kehilangan peran, harus cari tahu superpower kita apa. Kenapa perlu cari tahu peran dan superpower kita? Supaya kita bisa isi the whole puzzle. Ya, jadi hidup ini buat saya adalah puzzle. Kita puzzle-nya dan kita butuh puzzle lain untuk kita complete the whole puzzle. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ajak orang lain kerjasama, isi the whole puzzle kalau kita tidak tahu puzzle kita ini apa? Jadi cari tahu superpower kita apa, role kita, peran atau role kita apa, lalu jadi yang terbaik di sana. Yang kedua adalah kita perlu konsisten. Ya, jadi sepintar apapun orang, kalau misalkan mereka itu tidak konsisten, cuman semangat sebentar, terus kemudian bulan depan ya nggak lanjut lagi, terus selalu menggampangkan segala hal. Banyak orang lihat bahwa di YouTube misalkan, wah enak, gampang banget hidupnya, cuman ngevlog doang. Nah, coba deh ngevlog, ya bisa nggak konsisten? Mungkin seminggu pertama konsisten, tapi mungkin kalau dijalankan satu video satu hari itu nggak gampang. Jadi saya salut dengan para YouTuber, mereka bisa konsisten. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah find the right momentum. Jadi kalau kita sudah tahu peran kita apa,
ya, kemudian kita juga sudah konsisten, kita juga harus bisa work smart. Jadi konsisten itu adalah kerja keras ya, tapi kita juga harus kerja pintar. Cari cycle-nya seperti apa, momentumnya seperti apa. Momentum itu ibarat sebuah eskalator. Jadi kalau misalkan eskalator lagi naik, kita diem aja, dia tetap naik. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang lawan arus, yes, secara prinsipal kita perlu lawan arus. Tetapi di dalam ekonomi, di dalam bisnis kita perlu ikut arus. Kenapa? Disitulah momentumnya.